Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Andesti dengan NIM 40122111043 yang dalam hal ini akan menyelesaikan tugas absensi individu dalam mata kuliah MPPH dari kelas A. Untuk itu, dalam tugas ini saya akan menjawab yang dimana terdapat pertanyaan mengenai perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris serta posisi socio-legal research. Penelitian hukum normatif dan empiris merupakan dua pendekatan utama dalam penelitian hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif atau juga dikenal sebagai penelitian doktrinal berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer seperti perundang-undangan, jurisprudensi, dan perjanjian internasional. Pendekatan ini menekankan pada logika deduksi dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang abstrak. Peneliti normatif bertujuan untuk menemukan kohesi dan konsistensi dalam sistem hukum, serta menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan. Sementara itu, penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian non-doktrinal berfokus pada bagaimana sih hukum itu bekerja dalam praktik di masyarakat. Dan juga pendekatan ini menggunakan metode penelitian ilmu sosial seperti wawancara, observasi, dan survei untuk mengumpulkan data tentang penerapan hukum dalam realitas sosial. Penelitian empiris bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum, mengidentifikasi kesenjangan antara hukum dalam teori dan praktik, serta memahami dampak sosial dari hukum. Berbeda dengan penelitian normatif yang bersifat abstrak, penelitian empiris lebih konkret dan terkait dengan konteks sosial tertentu. Kemudian daripada itu, selanjutnya dari segi metodologi, penelitian normatif ini mengandalkan metode kepustakaan, interpretasi, dan argumentasi hukum. Peneliti normatif menganalisis teks hukum, literatur ilmiah, dan pendapat para ahli untuk membangun argumentasi yang logis dan koheren. Sementara itu, penelitian empiris menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif maupun kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis statistik. Peneliti empiris juga berusaha menjelaskan fenomena hukum berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Setelah itu ada terkait dengan sumber data. Penelitian normatif terutama bergantung pada bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan ataupun jurisprudensi. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum ataupun jurnal ilmiah. Dan kemudian bahan hukum tersier yaitu kamus hukum ataupun ensiklopedia. Penelitian empiris di sisi lain menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden atau informan, dokumen resmi dari institusi hukum, dan berbagai sumber data faktual lainnya. Perbedaan sumber data ini mempengaruhi cara peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan. Dalam hal orientasi penelitian, penelitian normatif cenderung berorientasi pada penemuan kebenaran hukum yang ideal, konsisten, dan berkeadilan. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apa yang seharusnya atau das solent dalam konteks hukum. Sementara itu, penelitian empiris berorientasi pada pemahaman terhadap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat atau apa yang senyatanya, yaitu dase. Penelitian empiris tidak hanya mempertanyakan apakah suatu norma hukum konsisten dengan sistem hukum, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Socio-legal research atau penelitian sosio-legal merupakan pendekatan yang berada di persimpangan antara ilmu hukum dan ilmu sosial.
Pendekatan ini mengkombinasikan metode doktrinal dan non-doktrinal untuk menganalisis hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian sosiolegal tidak hanya melihat hukum sebagai sistem norma yang otonom, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan dialektis antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi. Apakah sociolegal research dianggap sebagai penelitian hukum? Jawaban untuk pertanyaan ini bergantung pada perspektif keilmuan yang digunakan dari perspektif tradisional yang melihat ilmu hukum secara otonom. Penelitian sosiolegal mungkin dianggap sebagai penelitian interdisipliner yang tidak sepenuhnya berada dalam domain ilmu hukum. Namun, dari perspektif kontemporer yang lebih inklusif, penelitian sosiolegal tetap dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum, meskipun dengan karakteristik yang khas. Kemudian daripada itu, penelitian sosiolegal ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum. Pendekatan ini membantu memahami gap antara law in books dan law in action, menganalisis efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Penelitian sosial legal juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum sebagai instrumen perubahan sosial, serta mengkritisi kebijakan hukum berdasarkan dampak sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosial legal memperkaya pemahaman kita tentang hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, penelitian sosial legal semakin mendapatkan pengakuan sebagai pendekatan yang sah dalam penelitian hukum. Banyak fakultas hukum di berbagai negara yang kini menawarkan program studi atau mata kuliah khusus tentang metodologi sosiolegal. Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum juga semakin terbuka terhadap publikasi hasil penelitian sosiolegal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dikotomi kaku antara penelitian normatif dan empiris mulai dipertanyakan, dan pendekatan interdisipliner seperti penelitian sosiolegal semakin diterima sebagai bagian integral dari tradisi penelitian hukum. Kemudian daripada itu, sosiolegal dianggap sebagai penelitian hukum. Apakah benar? Jawaban untuk pertanyaan ini bergantung pada perspektif keilmuan yang digunakan. Dari perspektif tradisional yang melihat ilmu hukum secara otonom, penelitian sosial legal mungkin dianggap sebagai penelitian interdisipliner yang tidak sepenuhnya berada dalam domain ilmu hukum. Namun, dari perspektif kontemporer yang lebih inklusif, penelitian sosial legal tetap dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum, meskipun dengan karakteristik yang khas. Nah, dari pertanyaan ini, apakah sosiolegal research dianggap sebagai penelitian hukum? Jadi, jawabannya adalah penelitian sosiolegal tetap dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum karena dari perspektif tradisional itu melihat hukum secara otonom. Penelitian sosiolegal ini mungkin dianggap sebagai penelitian interdisipliner yang tidak sepenuhnya berada dalam domain ilmu hukum. Namun, dari perspektif kontemporer yang lebih inklusif, penelitian sosiolegal tetap dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum meskipun dengan karakteristik yang khas. Nah, penelitian sosiolegal memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum. Pendekatan ini membantu memahami gap antara law in books and law in action, menganalisis efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Penelitian sosial legal juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum sebagai instrumen perubahan sosial, serta mengkritisi kebijakan hukum berdasarkan dampak sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosial legal memperkaya pemahaman kita tentang hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, penelitian sosial legal semakin mendapatkan pengakuan sebagai pendekatan yang sah dalam penelitian hukum.
Banyak fakultas hukum di berbagai negara yang kini menawarkan program studi atau mata kuliah khusus tentang metodologi sosiolegal. Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum juga semakin terbuka terhadap publikasi hasil penelitian sosiolegal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dikotomi kaku antara penelitian normatif dan empiris mulai dipertanyakan. Dan pendekatan interdisipliner seperti penelitian sosiolegal semakin diterima sebagai bagian integral dari tradisi penelitian hukum. Lagi-lagi, penelitian sosiolegal ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, agar pendekatan ini mampu memahami gap. Apa gap antara law in books and law in action? Menganalisis efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, dan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. Penelitian sosiolegal juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum sebagai instrumen perubahan sosial, serta mengkritisi kebijakan hukum berdasarkan dampak sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosiolegal memperkaya pemahaman kita tentang hukum dan fungsinya dalam masyarakat. Nah, pembahasan dalam hal orientasi penelitian. Penelitian normatif cenderung berorientasi pada penemuan kebenaran hukum yang ideal, konsisten, dan berkeadilan. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, apa yang seharusnya dalam konteks hukum? Sementara itu, penelitian empiris berorientasi pada pemahaman terhadap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat atau apa yang senyatanya. Nah, penelitian empiris tidak hanya mempertanyakan apakah suatu norma hukum konsisten dengan sistem hukum, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut diterapkan dan dipatuhi dalam praktik. Sociolegal research atau penelitian sosiolegal merupakan pendekatan yang berada di persimpangan antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan ini mengkombinasikan metode doktrinal dan non-doktrinal untuk menganalisis hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian sosiolegal tidak hanya melihat hukum sebagai sistem norma yang otonom, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan dialektis antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi. Dalam perkembangannya, penelitian sosiolegal semakin mendapatkan pengakuan sebagai pendekatan yang sah dalam penelitian hukum. Banyak fakultas hukum di berbagai negara yang menawarkan program studi atau mata kuliah khusus tentang metodologi sosiolegal. Jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum juga semakin terbuka terhadap publikasi hasil penelitian sosiolegal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dikotomi kaku antara penelitian normatif dan empiris mulai dipertanyakan, dan pendekatan interdisipliner seperti penelitian sosiolegal semakin diterima sebagai bagian integral dari tradisi penelitian hukum. Kesimpulannya, penelitian hukum normatif dan empiris memiliki perbedaan signifikan dalam hal fokus, metodologi, sumber data, dan orientasi penelitian. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum abstrak, sementara penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian sosiolegal sebagai pendekatan yang mengkombinasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut telah menjadi bagian penting dalam diskursus penelitian hukum kontemporer. Meskipun masih ada perdebatan tentang statusnya, penelitian sosiolegal secara substansial telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks. Jadi, kesimpulannya, penelitian hukum normatif dan empiris itu memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam hal fokus, metodologi, sumber data, dan orientasi penelitian. Penelitian normatif fokusnya adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum abstrak, sementara
Penelitian empiris berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian sosial legal sebagai pendekatan yang mengkomunikasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut telah menjadi bagian penting dalam diskursus penelitian hukum kontemporer. Meskipun masih ada perbedaan atau perdebatan tentang statusnya, penelitian sosial legal secara substansial telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman kita tentang hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks. Untuk itu, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.